Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Puspitasari. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas malam dengan NIM 18721500039. Sebelumnya saya hormati Bapak Kuzel Sukman MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas tentang investasi. Langsung saja kita ke materinya, yaitu pengertian investasi. Investasi adalah aktivitas menempatkan dana atau aset berharga lainnya pada instrumen tertentu dalam jangka waktu tertentu, sehingga dari penempatan dana tersebut diharapkan menghasilkan return. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Orang yang melakukan investasi adalah disebut investor atau penanam modal. Investasi adalah membeli aset atau barang dengan tujuan menghasilkan pendapatan atau peningkatan nilai dari aset tersebut. Ketika seseorang individu membeli barang sebagai investasi, tujuannya bukan untuk mengkonsumsi barang tersebut, melainkan untuk menggunakannya di masa depan. Suatu investasi adalah selalu menyangkut pengeluaran sejumlah modal, hari mulai dari waktu, tenaga, uang, atau aset dengan harapan hasil yang lebih besar di masa depan. Langsung saja kita akan membahas tentang jenis investasi berdasarkan waktunya. Jenis investasi berdasarkan waktunya terbagi menjadi dua, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah jenis investasi yang dilakukan dalam periode waktu yang relatif pendek. Biasanya keuntungan dari investasi jangka pendek adalah diharapkan dapat terwujud setidaknya dalam kurun waktu 1-3 tahun. Karena jangka waktunya pendek, imbal hasil dari investasi jangka pendek tentu juga lebih kecil. Contoh dari investasi jangka pendek adalah obligasi jangka pendek, pasar saham, sertifikat deposito. Yang kedua adalah investasi jangka panjang. Sedangkan investasi jangka panjang adalah investasi yang membutuhkan waktu lebih dari 5 tahun untuk mendapatkan keuntungannya. Biasanya para investor baru dapat menikmati hasil investasinya adalah minimal dalam 5 tahun hingga puluhan tahun mendatang. Imbal hasil dari investasi jangka panjang tentu akan lebih besar dibandingkan investasi jangka pendek. Contoh dari investasi jangka panjang adalah pembelian tanah, investasi saham, reksadana, dan investasi emas. Macam-macam jenis investasi. 1. Saham. Saham adalah tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseorangan terbatas. Dengan menyertakan modal, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Obligasi surat utang. Obligasi adalah salah satu efek yang tercatat di bursa. Obligasi biasanya diterbitkan oleh korporasi maupun negara. Obligasi dapat dikelompokkan sebagai efek bersifat utang di samping suku. Reksadana. Reksadana adalah jenis investasi yang cocok investor pemula. Secara sederhana, reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat permodal, selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Yang keempat ada emas. Emas adalah jenis investasi real atau berbentuk fisik yang sangat digemari. Emas jadi salah satu pilihan menarik karena memiliki resiko yang cukup rendah. Emas memiliki nilai yang stabil dan selalu naik setiap tahunnya. Yang kelima, deposito. Deposito adalah simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu dan cara-cara tertentu. Jika seseorang menyimpan uang dalam jumlah dan waktu tertentu di bank, maka akan mendapatkan bunga sebagai imbalannya. Yang keenam ada properti investasi. Properti adalah salah satu jenis investasi berbentuk fisik. Investasi ini memiliki benda fisik yang nyata. Investasi properti sangat menguntungkan karena harganya terus meningkat setiap tahunnya. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dan manfaat investasi. 1. Kebebasan finansial. Salah satu tujuan investasi adalah kebebasan finansial. Financial freedom, di mana seseorang dianggap orang bisa mendapatkan passive income, dapat memenuhi kebutuhan hidup dalam jangka panjang. Yang kedua, melindungi aset dan inflasi. Tujuan berikutnya investasi adalah melindungi aset dan inflasi. Inflasi yang terjadi terus-menerus setiap tahunnya bisa membuat nilai aset berkurang. Dengan investasi, maka aset juga berkembang menghasilkan nilai tambah sehingga bisa mengimbangi gerusan inflasi. 3. Meningkatkan kekayaan sejatinya. Manfaat dan tujuan untuk meningkatkan jumlah aset atau kekayaan yang dimiliki. Bagi seseorang yang bekerja, hasil return investasi tentunya menjadi tambahan penghasilan.
Yang keempat, kebutuhan darurat. Banyak orang kebutuhan darurat. Ketika mengalami kondisi darurat, karena dia masa mendatang, terkadang ada biaya yang harus dikeluarkan dalam jumlah besar. Sementara penghasilan bulanan durasi tidak dapat mencukupi. Beberapa kondisi darurat contohnya investasi seperti biaya renovasi atau membeli rumah, biaya pendidikan, biaya naik haji, hingga biaya rumah sakit apabila sakit di kemudian hari. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.